Satgas baru dibentuk pada tanggal 18 Juli Iya. kemarin begitu ya Pak. Kira-kira sebetulnya dari awal dibentuknya apa goal ataupun tujuan utama dari dibentuknya Satgas Impor Ilegal? Jadi pembentukan Satgas ini merupakan hasil diskusi kami dengan wakil-wakil dari asosiasi industri ya. Termasuk juga Kadin, Apindo, Hipindo, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Mereka datang kepada kami untuk menyampaikan concerns mereka. Dengan begitu banyaknya anggota-anggota mereka yang mengalami kesulitan ya, banyak pabrik yang tutup, yang melakukan PHK ya, layoffs, dan setelah kami berdiskusi beberapa kali, memang ada beberapa faktor. Satu misalnya banjirnya market Indonesia dengan produk-produk tertentu ya, yang datang dari luar negeri. Kemudian juga yang juga masalah besar yang pada kami simpulkan dari pertemuan tersebut adalah ternyata pasar Indonesia itu dibanjiri dengan barang-barang import secara ilegal. Jadi ada beberapa data yang diberikan kepada kami, misalnya contoh-contoh ya. Misalnya untuk satu komoditas satu tertentu, misalnya pakaian jadi ya. Kalau kita lihat data import yang ada dari BPS ya, dari Indonesia, dari pihak Indonesia itu dikeluarkan oleh BPS. Kemudian kita melakukan comparison, perbandingan dengan data dari negara tersebut ya, dari negara asal barang tersebut, data ekspor ke Indonesia atas komoditi yang sama. Kemudian ternyata terdapat gap yang besar gitu Sania. Jadi gapnya itu bisa kenapa? Nah ternyata memang di situ disimpulkan memang gap itu disebabkan karena barang-barang tersebut memang masuk ke Indonesia tapi secara ilegal. Jadi barang-barang ilegal ini juga memukul industri dalam negeri. Jadi produk-produk kita, karena barang-barang tersebut ilegal, yang diimpor itu ilegal, mereka kan tidak bayar duty, tidak bayar bea masuk, tidak bayar pajak. Jadi mereka bisa dijual secara murah. Dan itu memukul industri dalam negeri kita. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri kita seperti pakaian, seperti tekstil, electronics, juga ada keramik, ya, cosmetics, dan sebagainya. Dan itu kita simpulkan bahwa ini sudah saatnya kita lakukan sesuatu untuk bisa menangani kenyataan bahwa memang pasar Indonesia itu dibanjiri oleh produk-produk import yang bersifat ilegal. Gitu. Baik, dengan tadi banjirnya produk impor ilegal yang masuk pasar Indonesia hingga memukul industri lokal begitu ya, termasuk di pakaian, tekstil jadi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya jadi tugas dari Satgas Impor ini apa saja? Jadi kan ini pertama kali kita melakukan pendekatan secara integrated, secara comprehensive, concerted ya, untuk menangani masalah barang-barang import ilegal ini. Karena Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh Menteri Perdagangan, tapi juga ada wakil-wakil dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan karena membawa bea cukai. Ada juga dari aparat penegak hukum, ya Kejaksaan Agung dan kepolisian. Jadi memang penegakan hukum ini Sania merupakan komponen penting dari scope of work dari Satgas ini. Jadi memang kita harus akui memang penegakan hukum ya di bidang ini memang sangat lemah, sehingga memang pasar Indonesia ini bisa dimasuki barang-barang secara ilegal dan bisa didistribusikan, dipasarkan, bisa beredar secara masif yang ilegal tersebut. Jadi kita tentu harus melibatkan semua pihak yang terkait ya untuk masalah ini. Jadi Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian, ada juga BIN, BPOM, ada Barkamla ya. Jadi betul-betul semuanya itu duduk dalam satu organisasi untuk bisa melihat masalah ini secara komprehensif, dan kami harus mengidentifikasi kenapa misalnya barang-barang ini bisa masuk secara mudah ke Indonesia ya, melalui loopholes mana, kita identifikasi loopholesnya ya. Kemudian juga kita, yang paling penting juga kita melakukan ini, pengecekan terhadap gudang-gudang ya. Kalau ada gudang-gudang seperti kita lakukan dari Jumat lalu, kita berhasil membongkar ya gudang tersebut yang ada di Jakarta Utara itu menyimpan barang-barang yang ilegal, yang rencananya memang akan dijual secara online. Kami berpikir ini banyak sekali gudang di seluruh Indonesia yang menyimpan barang-barang ilegal. Jadi kami akan aktif juga membongkar gudang-gudang tersebut. Jadi nanti akan ada lagi exposure berikutnya. Baik, jadi tadi Satgas ini dibentuk sangat komprehensif sekali begitu ya Pak, antar kementerian, lembaga dan juga penegak hukum. Ini berarti akan gudang-gudang di seluruh Indonesia tadi akan diinspeksi satu-satu begitu? Ya, tentu kan kita kan makanya masing-masing, kita kan juga di Kementerian Perdagangan ada yang namanya Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, yang tugasnya itu mengecek barang-barang yang beredar di pasaran, apakah memang masuk secara legal, surat-surat dokumennya, persetujuan importnya ada, ya kan, standarnya ada dan segala macam gitu. Nah itu tim itu kan juga sudah bergerak selama ini kan, dan kami juga banyak melakukan inspeksi dan juga pembongkaran terhadap barang-barang yang beredar secara ilegal.
kami juga sekarang kan ada kepolisian juga punya data, Kejaksaan Agung juga punya data. Masing-masing kita kan membandingkan data kita, masing-masing kita semua men-share data-data kita, sehingga nanti mana yang sudah kita pikir matang ya, betul-betul memang misal satu warehouse dan berlokasi di satu provinsi, ternyata kesimpulan memang betul itu barangnya ilegal. Tentu kita kan tidak bisa sembarangan, Shan ya. Harus kita lakukan investigasi dulu, kita tanya dulu kepada pengelola gudangnya, ya kan, kepada penyewanya, apakah betul barang-barang ini ilegal, kita minta dokumennya, ya kan, apakah betul semua memenuhi requirements, persyaratan, gitu. Jadi semuanya harus melalui pendekatan hukum. Oke, kemudian tadi barang-barang yang kemudian akan diinspeksi itu barang-barang apa saja sih Pak tipenya? Ya kita kan ada tentu tidak semua ya, jadi ada tekstil dan produk turunannya, ya, kemudian cosmetics, electronics, footwear, alas kaki, ceramics, pakaian jadi, dan produk-produk tekstil lainnya seperti misalnya spray, horden, begitu. Itu kita konsentrasi kepada 7 komoditis tersebut. Ya memang itu 7 komoditis tersebut memang banyak komoditis dari luar yang masuk ya, barang-barang produk yang 7 komoditis itu dari luar yang masuk, baik secara legal maupun ilegal. Yang kemudian dikeluhkan oleh para industri kita ya, yang barang-barang tersebut beredar masif dan memukul industri dalam negeri kita. Baik, apabila kemudian teridentifikasi 7 komoditas tadi itu yang telah Bapak sebutkan itu ilegal, apa yang akan dilakukan? Kemudian bagaimana ini pelaku yang telah mengimpor ya tentu barang-barang kita kan seperti barang-barang yang kita sita di gudang di Jakarta Utara Jumat lalu itu, yang kita akan sita akan kita musnahkan. Tentu sekarang kita akan melakukan pelacakan siapa yang melakukan itu impor tersebut ya. Kebetulan ternyata orangnya tidak ada di Indonesia ya. Jadi kita akan telusuri itu kenapa dia bisa masuk barang itu ya. Bagaimana supply chain ini kok bisa begitu saja masuk dan sampai ke warehouse kan, dan sudah berapa lama praktek seperti ini. Jadi kita betul-betul pendekatannya komprehensif.